Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Abdurrahim dengan NIM 23051404076 dari kelas TIC 2023. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan praktikum untuk mata kuliah keamanan data. Oke, teman-teman, di sini saya tidak akan mulai dari awal kayak menata dari awal karena ya cukup lama. Akhirnya saya sudah membuat topologinya dan juga sudah melakukan beberapa setting. Oke, untuk pertama di sini kita masuk skenario-nya. Kita diminta untuk membuat sebuah topologi di JNS3 sesuai dengan perintah atau arahan yang diberikan oleh PDF yang diberikan oleh Pak Agus. Oke, topologinya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan untuk internetnya saya menggunakan VMware ya, jadi NAT1 itu dari VMware. Oke, bagi teman-teman yang tidak menggunakan VMware juga bisa menggunakan cloud atau internet, itu juga tetap sama aja, cuman bedanya ya nanti di Oracle-nya ngatur bridge adapter sama tidak gitu aja sih. Oke, kemudian di Pak Agus ini kan kita tidak diberi tahu apa ini Ethernya yang digunakan. Di sini saya sudah menunjukkan teman-teman Ether yang saya gunakan. Teman-teman bisa lihat nanti ditiru aja kayak ini. Dari NAT itu pakai menggunakan NAT 0, kemudian nyambung ke Ether 0 dan seterusnya ini. Teman-teman nanti tinggal ikutin aja. Ini Ether 2, Ether 3, Ether 0 seperti itu. Tinggal mengikuti saja teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut aja ke praktik selanjutnya. Setelah kita membuat topologi seperti ini, teman-teman jangan lupa ya, yang menggunakan internet atur dulu ke bridge, kemudian di shutdown, ya dimatikan, kemudian dihidupkan kembali ini router ISP nya. Oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu pertama teman-teman kalau misal di sini ya, teman-teman ke PC3. PC3 ini kan untuk mengatur dari PC3 ini kan untuk mengatur dari router ISP. Nah, teman-teman biasanya kalau nyambung ke Winbox itu di router, untuk di PC3 ngatur router ISP itu akan muncul banyak ini. Jadi teman-teman pastinya bingung mana ini yang routernya. Teman-teman bisa atur setting dulu nama routernya di ini, di PC1 dulu. Kalau sesuai topologi teman-teman, di PC1 ini kan seharusnya kan untuk mengatur router routing ya kan. Nah teman-teman, untuk cara merubahnya itu ada dua cara. Yang pertama itu di sini Pak Agus sudah menyiapkan script, jadi tinggal di copy aja ini SYS identify set 6 routing, jadi tinggal di copy. Kemudian teman-teman tinggal di ini dikopikan di terminal ini, new terminal, paste, kemudian di enter. Nanti otomatis kalau berhasil itu akan ininya akan berubah, yaitu admin routing itu akan berubah kalau semisal sudah. Kemudian teman-teman kalau semisal ini terminalnya error, teman-teman bisa merubahnya di sini di sistem, kemudian di router. Mana rek? Kok router? Apa jenis sistem identify ini, identify. Nah di sini tinggal dirubah namanya teman-teman kalau semisal terminal teman-teman error seperti itu. Oke, kemudian sama, jadi habis PC satunya dirubah teman-teman routernya, kemudian teman-teman rubah di ini di PC 2, yaitu PC 2 kan di sini yaitu NAT. Oke, berarti PC 2 kan mengatur NAT. Nah teman-teman rubah aja dulu di PC2 seperti itu tadi. Connection, oke, ya kayak gitu tadi. Tinggal di copy kemudian di enter, atau enggak di cara manual melewati sistem tadi. Oke. Kemudian kalau sudah kita merubah nama semua routernya agar kita mudah memilihnya, kemudian selanjutnya yaitu kita setting IP address dari setiap router. Oke. Kemudian di sini Pak Agus itu sebenarnya sudah menyiapkan teman-teman menyiapkan script, jadi kita tidak perlu mengetiknya lagi. Jujur saya tadi itu menggunakan script jadi biar cepat. Yang pertama di sini kita harus menyeting di router ISP. Jadi kita pergi ke PC3. Oke.
PC 3 ini untuk setting ESP ya sama teman-teman, tinggal ke terminal kemudian di paste yang sudah di copy tadi, kemudian ya sudah selesai gitu. Sebentar. Oke, seperti itu teman-teman. Tinggal di copy aja ini, terus di paste gitu seterusnya. Kalau semisal teman-teman terminalnya error, ya udah tinggal nambahin IP-nya secara manual. Untuk yang awal ini kan kita disuruh untuk menambahkan DHCP client. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah mengatur DHCP client dan juga IP address di router ESP, kemudian selanjutnya yaitu mengatur IP di router routing. Oke. Kemudian juga kita diminta untuk mengatur IP di router NAT seperti ini. Saran saya sih langsung menggunakan script aja teman-teman biar cepet gitu. Kemudian setelah itu baru kita setting IP address dari setiap PC. Seperti ini di PC 1 sudah saya setting. Aduh, ini kenapa ini? Saya coba kita lihat contoh yang lain ya. PC 2. Astaga, gak tahu ini kenapa tiba-tiba gini. Sebentar teman-teman. Nah ini saya sudah menyetingnya sesuai dengan ini PDF yang diberikan oleh Pak Agus. Teman-teman tinggal ngikutin aja ini kan PC 2. Nah, IP-nya 192.168.2.2 sama kayak ini. Kemudian netmask-nya juga sama, gateway-nya kita ikutin dan juga DNS servernya. Oke. Samakan saja kayak di PDF-nya. Setelah kita atur IP dan juga DNS di setiap PC, kemudian kita lanjut ke ini, ke router ESP, yaitu kita tambahkan NAT. Kita tambahkan apa ini, firewall NAT. Oke, tinggal di copy saja teman-teman. Habis itu di copy di terminal kemudian di enter. Seperti itu sih. Oke. Kemudian kalau allow DNS ini nggak perlu script ya, cuma tinggal di ya teman-teman pasti paham lah, tinggal ke IP DNS kemudian di allow dan di oke. Kemudian yaitu kita menambahkan apa ini, menambahkan IP lagi. Oh bukan, ini tambahkan table routing. Teman-teman bisa, ini Pak Agus sudah menyiapkan scriptnya. Kalau misal teman-teman scriptnya lagi error atau terminalnya error, bisa menggunakan cara ini manual, yaitu teman-teman pindah ke ini IP. Ini diminta tadi di mana, di apa, SPR router ISPs. Oke. Kemudian teman-teman cara settingnya di sini ya teman-teman. Di mana tadi saya lupa deh. Di IP, kemudian di router. Oke. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja secara manual seperti itu sesuai dengan perintah di sini. Kebetulan saya sudah menambahkannya. Nah, itu teman-teman kalau sudah berhasil tadi, sudah berhasil, nanti akan keluar ini AS ini. Seperti itu. Oke. Kemudian kita juga tambahkan tabel routing di router routing. Oke. Caranya sama, kemudian di router NAT juga sama. Kemudian kita menambahkan NAT, yaitu firewall NAT dengan standarnya Mesquite di router NAT. Seperti itu. Ini sudah disediakan scriptnya, sudah enak banget lah. Oke. Kemudian uji coba pertama, kita harus ping PC 1, PC 2 dan juga PC public ke 88, pastikan semuanya sudah ke replay. Oke, kita coba di PC 1 dulu ya mungkin ya, biar enak. Astaga, kelewatan. PC 1. Oke. Nah, ping 88.
Oke, teman-teman ya, ini saat sudah men-setting kemudian coba ping, teman-teman perhatikan, semisal pingnya itu replay from 88, ini bytes-nya ada, kemudian time dan juga TTL-nya ada, itu berhasil, pingnya sudah berhasil. Cuman kalau semisal pingnya itu apa ya kata-katanya, lupa saya, pokoknya kalau kata-katanya itu bukan kayak gini, apa replaynya, berarti itu otomatis masih error teman-teman. Nanti coba dicari solusinya apa yang errornya. Pokoknya kalian nggak akan bisa lanjut ke praktik selanjutnya kalau misal replaynya belum seperti ini. Seperti itulah singkatnya. Oke, PC satunya sudah selesai. PC 2 kita lanjut. Ping 88. Nah ini sudah berhasil juga replaynya. Bentuknya seperti inilah, ada bit-nya, ada time-nya, dan juga ada yang lain-lainnya. Oke. Oke, kemudian kita coba di PC 3. Dan juga PC 3 juga berhasil teman-teman. Semuanya sudah berhasil ping ke 88 atau ke internet luar yaitu Google. Oke, praktek selanjutnya yaitu lakukan pengecekan connection tracking ECMP di router ISP, kemudian amati IP source dari koneksi SMP tersebut. Oke, kita lanjut ke ini praktek selanjutnya. Kita harus pertama ke router ISP, berarti ini ke PC 3. Oke, kita PC 3. Kemudian kita ke IP, teman-teman, ke IP, ke firewall connection. Oke, di sini kan masih kosong ya teman-teman. Nanti seharusnya kalau berhasil akan keluar ini 3, yaitu dari 3 PC yang kita punya, seperti itu. Ini IP dari PC yang kita punya. Caranya gimana? Kita ke PC 1 dulu. Teman-teman tinggal ping, cuman ditambahin mente. Jadi nanti replaynya akan terus berjalan tanpa berhenti, seperti itu. Kalau misal yang ping 88 biasa kan cuma 4, kemudian ya udah selesai gitu. Jadi begitulah teman-teman, ditambahin main T seperti itu. Oke, kemudian kita ke PC 2, kita lakukan hal yang sama. Bentar. Oke, berhasil PC 2. Kemudian kita ke PC 3, kita juga ini kita ping sama. Oke, sudah berhasil semua. Seharusnya kita lihat selanjutnya kita lihat di PC 3, yaitu tidak lain adalah ini router IC, apa namanya tadi? Router ISP. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman jangan lupa diklik di sini di protokol agar ISP yang protokol ICMP-nya di atas sendiri. Jadi agar urut lah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini sudah sesuai dengan ini praktek yang diminta oleh Pak Agus. Jadi outputnya nanti akan ada setiap IP yang dari seluruh apa ya PC yang kita lakukan tracking tadi. Ini 172.20.20.10, kemudian 172.20.20.18 dan 192.168.1.2. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke praktek selanjutnya, yaitu disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Ini sebelumnya, ini sebekunya. Lakukan perubahan setting pada router NAT. Oke, kita pergi ke router NAT, yaitu router NAT berarti di PC 2. Oke. Jadi kita stop dulu semuanya. PC 2 sudah. PC 3 nya juga kita stop. Oke. PC 1 nya juga kita stop. Oke. Kita pergi ke PC 2, yaitu sesuai perintah kita akan menghapus bentar.
kita akan menghapus NAT yang ada sebelumnya yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu kita ke firewall NAT. Nah, ini NAT-nya kita hapus. Oke, setelah kita hapus, kita diminta untuk menambahkan NAT baru, yaitu di sini untuk jika menggunakan protokol ICMP, nanti IP-nya yang akan keluar adalah ini yang berakhiran dengan 11. Kemudian nanti kalau semisal selain ICMP nanti akan keluar ini IP-nya, yaitu berakhiran dengan 10 ini tadi. Oke, teman-teman bisa menambahkan NAT-nya manual. Oke, tapi saya tidak mau, jadi saya pakai script aja biar cepat. Tinggal Ctrl C, kemudian kita ke terminal, kita pastekan dan juga enter. Oke, berhasil. Salah kah? Apa yang salah? Address syntax error line. Oke, sebentar. Bentar. Kita ketik aja ya. Ini kita ketik karena mungkin ya, karena ini filenya PDF ya, jadi itu kita add action sama dengan source NAT change source NAT lagi, betul ya, sama. Kemudian ininya disable. Oke, ininya no. Out interface enter 1. Salah, enter 1. Oke, pokoknya jangan sampai ada yang salah scriptnya. Untuk protokolnya ICMP. Sebentar. Ini enter 1 sudah. Ini protokol ICMP. Oke, kemudian itu address. Oke, berhasil teman-teman. Kemudian kita ulangi lagi, cuman ininya ganti 10 dan juga di ininya, di ICMP-nya. Oke, di sini itu teman-teman tambahkan yaitu tanda seru. Sebentar, ini di sini protokol sebelum protokol itu. Oke, ini tambahi tanda seru, kemudian ICMP, betul. Oke, kemudian kita enter. Jadi tanda seru itu artinya bukan kayak ya, berarti kalau misal tanda seru ICMP, berarti kalau bukan ICMP berarti selain ICMP, yaitu akan menggunakan IP ini, seperti itu. Oke, sudah kita tambahkan, coba kita lihat ya di IP firewall NAT. Nah, ini sudah bertambah 2, yang satunya untuk ICMP dan yang kedua untuk selain ICMP. Oke, buat traffic ICMP ke 88 di PC 2. Oke, kita ke PC 2. Nah, kita traffic lagi sama. Oke, berjalan. Kemudian buat traffic http ke mikrotik.com. Oke, kita buka. Sebentar. Astagfirullah. Bentar. Ini kita mas dulu. Ini coba ke Mozilla nya, nge-lag teman-teman. Oke, ini ke mikrotik.com. Bentar. Oke,
https://mikrotik.com. Oke. Kemudian sudah amati connection tracking di router Ethernet untuk traffic SMP dan HTTP tersebut. Oke, kita amatinya di sini. IP firewall connection. Nah, ini kita klik lagi di protokol agar ini yang mana ini? Oh, ini seharusnya lihat trafiknya di ini gak sih, di router IC. Coba. Nah, ya di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Untuk yang sebelah sini yaitu traffic dari ini yang kita ngeping tadi, ping 88, ping 88, yaitu ping 88 lah. Di apa ini, di terminal. Kemudian untuk yang 10 ini yaitu hasil traffic dari kita ke mikrotik.com tadi, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih praktiknya seperti ini teman-teman. Kalau semisal emang kurang jelas, belum kurang, maksudnya kayak semisal atur IP-nya, kemudian apa kalau mau tanya mungkin besok saja kalau semisal ketemu. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.